Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Kami kelompok 3 yang beranggotakan Mailal Husna NIM 091, Iftitah Dina Salma NIM 092, Rizky Wahyu Indriati NIM 093, dan Nur Fitriana NIM 094. Berikut hasil review artikel dari kelompok kami dengan judul Importance of Sensory Quality Signal in Customer Purchase. Sensory marketing atau pemasaran sensorik adalah strategi pemasaran yang menggunakan panca indera konsumen untuk memilih maupun mendapatkan barang dan jasa, baik sebelum maupun saat konsumen mengonsumsi barang dan jasa, sehingga konsumen bisa merasakan secara langsung bagaimana barang dan jasa tersebut. Karena biasanya konsumen hanya mengetahui kemasan, bentuk, atau fisiknya saja. Dengan adanya sensory marketing atau pemasaran sensorik, itu menimbulkan perspektif yang berbeda dari konsumen. Sensory marketing atau pemasaran sensorik terluas dapat ditemukan dalam pasar anggur yang berada di negara Jerman, yang mana varietas yang sebagian besar terletak di depan botol anggur, deskriptif sensori yang biasanya digunakan pada label botol menu makanan dan iklan, dan label sensorik interpretatif yang memberikan informasi kepada konsumen tentang kualitas sensorik anggur itu banyak digunakan sebagai sinyal kualitas sensorik atau bisa disebut isyarat sensorik ekstrinsik. Sinyal kualitas sensorik itu membawa keuntungan di berbagai sisi, seperti dari sisi konsumen misalnya memberdayakan pilihan, dari sisi produsen meningkatkan loyalitas konsumen, sedangkan dari sisi lingkungan dapat mengurangi limbah pada makanan. Pemasaran sensorik untuk produk makanan lainnya seperti sayuran dan buah-buahan sangatlah terbatas. Akan tetapi, sensory marketing adalah strategi yang terbukti dan bermanfaat pada pasar anggur di Jerman. Dengan demikian, pemasaran sensorik untuk produk lain seperti sayuran dan buah-buahan itu layak untuk dipertimbangkan. Dalam penelitian ini, itu digunakan untuk mengukur sinyal kualitas sensorik terhadap keputusan pembeli untuk 3 kategori produk, yaitu yang pertama, anggur, yang mana telah terbukti dengan penerapan pemasaran sensoriknya. Yang kedua, tomat, yang diiklankan menurut kategori dan bukan varietas. Dan yang ketiga, apel, buah paling populer di Jerman dan sebagian besar dipasarkan berdasarkan varietas dalam komparatif. Tomat dan apel merupakan contoh yang sesuai untuk kategori sayuran dan buah-buahan. Metode penelitian yang digunakan oleh penulis yaitu survei online dengan eksperimen pilihan Dijkstrait, data dianalisis yang menggunakan estimasi bias hierarki. Selain itu, ada juga analisis kelas laten. Eksperimen pilihan Dijkstrait dilakukan di negara Jerman yaitu dengan pendekatan yang diterapkan secara luas untuk menganalisis perilaku pilihan. Sedangkan data dianalisis yang menggunakan estimasi bias hierarki itu untuk memastikan apakah konsumen dapat menghargai sinyal kualitas sensorik tertentu, seperti variasi, deskripsi sensorik, dan label sensorik interpretatif. Selain itu, ada analisis kelas laten yang dilakukan untuk menentukan bagaimana segmen konsumen yang berbeda dalam mempertimbangkan sinyal kualitas sensorik saat membuat pilihan terhadap makanan. Saat menilai rasa buah dan sayuran sebelum membeli, konsumen menghadapi tantangan yang signifikan. Hampir tidak ada instrumen yang digunakan dari pemasaran sensorik dapat memberikan informasi kepada konsumen tentang rasa pada kegiatan pemasaran pada kategori buah dan sayur tidak homogen. Misal apel, sebagian besar dipasarkan berdasarkan varietas, dengan tomat diiklankan menurut kategori bukan berdasarkan varietas. Selain itu, tomat dan apel terdiri dari berbagai macam produk di tempat penjualan yang terdiri dari berbagai rasa. Untuk alasan ini, apel dan tomat adalah contoh yang sesuai untuk kategori produk buah dan sayur.
Dari pemasaran anggur, komunikasi rasa yang berbeda membantu konsumen membuat keputusan sesuai dengan preferensi mereka, mengulangi pembelian dan membentuk loyalitas. Anggur dipasarkan oleh banyak aspek seperti varietas anggur, deskripsi sensorik, kebun anggur, dan desain label botol anggur. Karena konsumen biasanya tidak dapat mencicipi anggur sebelum menentukan pilihan, mereka harus bergantung pada informasi yang diberikan pada botol, termasuk sinyal kualitas sensorik. Label sensorik interpretatif memberikan informasi kepada konsumen tentang kualitas sensorik anggur yang telah dievaluasi oleh para ahli, institut, atau juri independen. Pemasaran sensorik. Pemasaran sensorik adalah strategi pemasaran yang terbukti dan bermanfaat di pasar anggur. Di masa lalu, berbagai aspek mungkin telah berkontribusi pada alasan mengapa pemasaran sensorik hampir tidak diterapkan. Di antara faktor-faktor lain, pengaruh musim, keadaan kematangan dan cuaca, keanekaragaman yang besar, dan dinamika varietas yang tinggi melalui perkembangbiakan yang cepat, iklim tanah, serta kondisi penyimpanan harus diperhatikan. Namun, teknik budidaya buah dan sayur standar terus ditingkatkan. Rumah kaca berlampu, berpemanas dan buatan, larutan nutrisi dan irigasi, kualitas benih yang lebih homogen, transportasi, meningkatkan kemungkinan untuk standarisasi kualitas produk. Kondisi peningkatan standarisasi saat ini memungkinkan pemasaran sensorik di sektor buah dan sayuran. Meskipun demikian, perilaku konsumen di pasar makanan saat ini ditandai dengan meningkatnya heterogenitas dan rasa bukanlah satu-satunya aspek yang diperhitungkan. Penelitian telah menunjukkan bahwa asal merupakan pengaruh utama pada pilihan makanan konsumen. Selain itu, di pasar anggur, harga merupakan salah satu atribut terpenting bagi konsumen. Sebagian besar pembeli sangat berorientasi pada harga, dan mereka mungkin membatasi penggunaan sinyal kualitas sensorik yang digunakan di segmen harga atas. Oleh karena itu, masalah utama yang harus diperhatikan adalah apakah segmen tersebut juga ada dalam kategori buah dan sayur. Studi saat ini terdiri dari 3 eksperimen pilihan terpisah untuk produk anggur putih, tomat, dan apel, di mana sinyal kualitas sensorik yang berbeda dimasukkan sebagai atribut produk. Hasil menarik bagi berbagai pemangku kepentingan. Bagi produsen, komunikasi rasa memungkinkan mereka mengarah tujuan pemuliaan mereka ke varietas dengan rasa unik untuk mencapai proposisi penjualan yang unik di pasar dan dengan demikian meningkatkan harga dan kepuasan konsumen. Selanjutnya, hal ini memungkinkan pengecer dalam strategi mereka untuk membedakan label pribadi mereka dari pesaing mereka dan meningkatkan loyalitas konsumen. Maka pemasaran selanjutnya dapat mengembangkan strategi komunikasi untuk buah dan sayuran. Studi ini juga memberikan kontribusi terhadap diferensiasi manajemen rantai pemasok mengingat preferensi konsumen yang semakin heterogen dan ceruk pasar yang berkembang. Pakar pemasaran selanjutnya dapat mengembangkan strategi komunikasi untuk buah dan sayuran. Pendekatan pemasaran sensorik dalam anggur dan produk makanan lainnya. Saat membeli makanan, konsumen dipengaruhi oleh atribut produk ekstrinsik dan intrinsik. Atribut ekstrinsik adalah aspek-aspek yang berkaitan dengan produk tetapi secara fisik bukan merupakan bagian darinya, misal harga, label, dan asal. Di pasar anggur, harga adalah atribut ekstrinsik utama dari pilihan produk terlepas dari pengetahuan produk saat ini. Saat membeli buah dan sayur, konsumen harus mengandalkan atribut pencarian seperti tampilan, visual, sentuhan, dan bau. Atribut pencarian lebih terkait dengan karakteristik ekstrinsik. Atribut intrinsik berkaitan dengan aspek fisik dan fungsional produk tersebut terdiri dari misalnya rasa dan warna. Atribut intrinsik dapat berpengaruh positif terhadap niat beli konsumen, sedangkan atribut ekstrinsik dapat berpengaruh positif terhadap loyalitas. Karakteristik intrinsik lebih terkait dengan atribut pengalaman merek dengan kualitas standar atau sinyal kualitas sensorik diperlukan untuk pembelian berulang. Pemasaran anggur dengan menggunakan metode deskripsi sensorik. Pemasaran anggur menggunakan metode deskripsi sensorik sangat umum dalam pemasaran. Pemasaran anggur untuk mengkomunikasikan anggur dengan rasa yang diharapkan. Misal, deskripsi sensoris wine digunakan dalam iklan, menggunakan makanan di menu restoran, dan pada label botol. Penelitian menunjukkan bahwa dalam pembelian anggur, kehadiran deskripsi sensorik meningkatkan pilihan produk ini sebesar 7,4%. Deskripsi rasa yang terperinci pada label belakang botol anggur mempengaruhi khususnya kesukaan mereka terhadap anggur.
Studi dari pemasaran anggur ini mengungkapkan bahwa deskripsi sensorik adalah alat pemasaran yang berguna untuk mempengaruhi pilihan produk konsumen. Pemasaran anggur dengan metode label sensorik interpretatif. Label sensorik interpretatif atau yang sering disebut sebagai medali atau penghargaan anggur digunakan konsumen selama pembelian. Dari sudut pandang produsen, anggur label sensorik interpretatif sangat menarik karena menawarkan keunggulan kompetitif. Pabrik anggur secara teratur berpartisipasi dalam kompetisi anggur dengan harapan menerima penghargaan. Penghargaan menunjukkan bahwa para ahli telah menilai karakteristik intrinsik dan kualitas anggur secara keseluruhan. Penghargaan ini berbeda dengan cara penilaian anggur. Robert Parker dianggap sebagai ahli anggur paling berpengaruh di dunia. Penghargaan The Center adalah evaluasi tahunan juri yang terdiri dari beberapa ahli, dan medali DLG dikeluarkan oleh lembaga independen. Lebih khusus lagi, anggur yang telah menerima medali memungkinkan produsen anggur menaikkan harga sebesar 13% dari perspektif konsumen. Label sensorik interpretatif meningkatkan kemungkinan mereka untuk membeli produk ini. Pemasaran anggur menggunakan metode kualitas sensorik. Selain deskripsi sensorik dan label sensorik interpretatif, sinyal kualitas sensorik lain bisa jadi variasi. Variasi seringkali mewakili rasa tertentu dan oleh karena itu juga memberikan konsumen beberapa indikasi tentang karakteristik sensorik produk. Dalam eksperimen pilihan, sinyal kualitas sensorik, yaitu variasi, deskripsi sensorik, dan label sensorik interpretatif dimasukkan sebagai atribut. Harga dan asal juga disertakan sebagai atribut karena sangat penting sebagai bagian besar konsumen saat membeli anggur. Secara total, 5 atribut digabungkan untuk mendeskripsikan ketiga produk tersebut. Atribut dan level yang digunakan dalam eksperimen pilihan disajikan pada tabel 1. Pada tabel berikut menjelaskan tentang varietas yang didasarkan pada anggur putih, tomat, dan apel. Didasarkan pada varietas yang paling disukai atau dijual di Jerman. Untuk tomat, kategori tomat digunakan sebagai varietas karena kategori tomat digunakan di tempat-tempat penjualan untuk memasarkan tomat dan bukan varietas tumbuhan. Asal-muasal setiap produk didasarkan pada volume impor tertinggi ke Jerman. Dalam kasus deskripsi sensorik untuk anggur, deskripsi rasa yang paling umum digunakan. Dan untuk tomat dan apel, deskripsi sensorik didasarkan pada literatur sebelumnya. Tiga label indera inspiratif yang berbeda dipilih, yaitu yang pertama, Parker sebagai ahli rasa, yang kedua, medali emas DLG yang dikeluarkan oleh lembaga independen, dan yang ketiga yaitu penghargaan sebagai evaluasi juri ahli. Harga setiap produk didasarkan pada harga pasar supermarket di Jerman selama waktu persiapan kuesioner untuk menciptakan kisaran harga sebenarnya. Oleh karena itu, harga tertinggi dan terendah diperoleh, dan pembagian yang sama antara harga diperkenalkan. Eksperimen pilihan dikonstruksi menjadi 3 skenario. Skenario pertama digunakan untuk mendapatkan preferensi konsumen terhadap anggur putih. Skenario kedua untuk menampilkan referensi konsumen terhadap tomat, dan skenario ketiga memunculkan referensi konsumsi terhadap apel. Untuk analisis statistika di deskriptif digunakan software SPSS 26 dan Microsoft Excel untuk mengevaluasi eksperimen pilihan distrik. Estimasi hierarchical bias atau HB dan analisis kelas laten menggunakan software Liquidcost Studi 9.5.3 dari software pilihan.
Algoritma HB secara individual memperkirakan utility responden. Utility adalah daya tarik atribut produk. Penggunaan utility setiap responden memungkinkan untuk memperkirakan utility rata-rata untuk seluruh sampel. Dalam penelitian ini, estimasi HB digunakan untuk mendapatkan informasi tentang kepentingan rata-rata atribut produk. Untuk ketiga skenario produk, solusi 4 kelas direkomendasikan. Bisa dilihat pada tabel ini dan selanjutnya. Ini adalah hasil estimasi base hierarkis kepentingan atribut untuk setiap produk, seperti anggur putih, tomat, dan apel. Dihitung untuk mengidentifikasi atribut. Preferensi konsumen, seperti varietas, asal, deskripsi sensorik, label sensor interpretatif, dan harga. Tabel ini adalah lanjutan dari halaman sebelumnya. Pada tabel ketiga ini adalah hasil yang lebih rinci termasuk utilitas rata-rata untuk level dapat ditemukan di lampiran C. Hasil penelitian menunjukkan bahwa anggur putih di deskripsi sensorik adalah atribut terpenting, diikuti oleh harga. Sebagai perbandingan, harga adalah atribut terpenting untuk tomat, diikuti oleh asalnya. Deskripsi sensorik juga mendapatkan atribut penting yang tinggi. Hasil apel menunjukkan asal sebagai atribut paling penting, diikuti oleh harga. Di tengahnya ada ragam dan deskripsi indrawi dengan nilai yang hampir sama. Untuk semua produk, label sensorik interpretatif serupa dan kurang penting. Pada tabel terakhir ini, kelas konsumen diberikan label menurut kepentingan atribut tertinggi dan nilai bagian yang sesuai keperluan. Analisis kelas laten untuk tomat dan apel mengungkapkan solusi 4 kelas yang serupa. Hasil untuk putih anggur sedikit lebih dibedakan. Analisis kelas laten juga menghasilkan solusi 4 kelas, namun itu memimpin untuk 2 segma dengan preferensi sensorik tertentu, bukan satu segma dengan sensorik preferensi seperti tomat dan apel. Dalam paragraf berikutnya, atribut penting tomat dibedakan dengan apel. Sebagai keduanya produk termasuk dalam kategori buah dan sayur. Untuk mendeskripsikan kelas konsumen tomat dengan lebih baik sebagai dianggap utilitas. Pada halaman ini adalah tabel lanjutan dari halaman sebelumnya, yaitu tabel keempat. Hasil keseluruhannya mengatakan bahwa studi ini adalah pekerjaan pertama yang meneliti pentingnya sinyal kualitas sensorik untuk buah-buahan dan sayuran, dan untuk membandingkan pentingnya sinyal kualitas sensorik dari 3 produk makanan yang berbeda. Penelitian saat ini dan sebelumnya telah menunjukkan bahwa sinyal kualitas sensorik dikenal sebagai aspek penting selama pembelian anggur. Tetapi sebaliknya, hasil penelitian ini kurang penting untuk tomat dan apel sebagai contoh buah dan sayurannya. Sinyal kualitas sensorik meningkatkan nilai buah dan sayuran, tidak di pasar anggur. Perbedaan ini bisa dijelaskan oleh fakta bahwa sinyal kualitas sensorik sudah mapan dan digunakan dalam kategori anggur, tetapi tidak tersebar luas pada sektor buah dan sayuran. Selanjutnya yaitu variasi adalah atribut terpenting untuk apel, diikuti oleh tomat dan anggur putih. Selanjutnya, informasi tentang keberagaman mendorong konsumen untuk membeli produk dengan rasa yang diinginkannya. Dengan begitu menandakan bahwa varietas merupakan karakteristik sensorik tertentu dan mewakili rasa tertentu.
Deskripsi sensorik juga penting bagi konsumen untuk memilih produk buah-buahan dan sayurannya. Selanjutnya, label dapat dilihat sebagai opsi pelengkap untuk memperkuat deskripsi sensorik. Dikarenakan evaluasi label sensorik interpretatif juga membutuhkan pengetahuan sebelumnya, konsumen harus sadar akan label dan arti yang dimaksud. Jika label sensorik interpretatif ada, maka harga merupakan faktor penting untuk atribut tersebut. Segmen konsumen menurut analisis kelas laten. Pada analisis kelas laten, konsumen berorientasi pada harga. Kelas pertama mengaitkan kepentingan tertinggi dengan harga. Karena secara umum, harga merupakan faktor penting dalam pemilihan makanan. Meskipun konsumen pada segmen ini berorientasi pada harga, deskripsi sensorik memiliki kepentingan atribut tertinggi kedua. Mungkin konsumen sedikit kurang berorientasi pada harga ketika deskripsi sensorik digunakan kemasan produk untuk memandu pilihan selera mereka. Dengan demikian, klaster yang sensitif terhadap harga dapat diakses produsen yang berorientasi pada kualitas, bukan berorientasi pada harga. Kemudian, kelas ketiga dilambangkan sebagai konsumen yang berorientasi pada wilayah, karena mereka paling menghargai daerah asalnya, khususnya dari daerah Jerman, sebagai negara asal mencapai utilitas bernilai tinggi. Dan yang terakhir, konsumen mungkin tidak terlalu memperhatikan label makanan karena apabila pada suatu kemasan sudah tertera deskripsi sensorik, maka konsumen akan memperhatikan deskripsi sensorik daripada label yang tertera. Kesimpulannya, tujuan dari studi ini ada dua. Yang pertama, untuk memastikan apakah ada sinyal kualitas sensorik yang menunjukkan potensi sebagai pemasaran konsep buah dan sayur. Yang kedua, menganalisis bagaimana segmen konsumen mengambil sinyal kualitas sensorik dipertimbangkan selama keputusan pembelian mereka. Secara keseluruhan, hasil eksperimen pilihan menunjukkan bahwa sinyal kualitas sensorik atau variasi deskripsi sensorik label sensorik interpretatif memainkan peran penting dalam pembelian makanan konsumen. Penggunaan sinyal ini sangat tinggi dalam pemasaran anggur dan dapat ditransfer ke buah-buahan dan sayuran. Hasilnya menunjukkan bahwa deskripsi sensorik secara khusus menunjukkan potensi yang signifikan dan harus lebih diutamakan daripada variasi dan indera interpretatif label. Sekian pemaparan dari kelompok kami. Apabila ada kekurangan atau kekhilafan yang kami lakukan, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih disampaikan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.